Hari ini kita mengolah, sebetulnya karena saya ingin mengolah roti. Jadi roti itu udah saya kumpulin lama di freezer, roti-roti macam-macam. Jadi ada yang dari setiap roti kalau tersisa udah gak enak lagi kita kumpulin. Nah, supaya nggak kebuang, itu bisa dijadiin tepung panir loh. Kalian mau bikin tepung panir kasar, tepung panir yang sedang atau yang halus, itu terserah kalian apa yang kalian gunakan. Nah, kalau saya gunakan yang agak halus ini sering ya, jadi karena saya suka aja gitu, panirnya halus, nggak kasar gitu, susah nempel kan. Nah, jadi kita manfaatkan barang yang tersisa, tidak terbuang, ekonomis ya, bisa dipakai untuk makanan lainnya. Nah, yuk kita langsung aja ke dapur sekarang, kita bikin tepung panir. Ini gampang banget ya, jadi kalian pasti pernah punya roti yang udah stale kan, udah jangan dibuang, tersisa-sisa jangan dibuang. Itu kita bisa panggang, jadi seperti ini loh. Yang oven kita panaskan 150 derajat Celcius. Lama memanggangnya tergantung dari seberapa kering roti yang sisa, itu yang mau dipanggang dijadikan breadcrumb ya. Kalau agak basah ya pokoknya begini, perkiraannya antara 10 sampai 20 menit. Kita taruh di loyang seperti ini, itu jangan menumpuk di satu layer supaya dia bisa keringnya bagus ya. Satu layer seperti ini. Udah cuman ini kayak gini. Nah, ini kebetulan saya punya dua kantong lumayan juga. Ini kita taruh. Punya saya mungkin akan makan 20 menit karena rotinya nggak terlalu kering, masih agak lembab. Jadi berapa lamanya? Maaf ya, kucing saya lagi berantem. Mungkin kalian dengar, mungkin nggak tahu, tapi kayaknya mungkin dengar. Ini kita atur jadi satu layer seperti ini supaya dia garing merata. Dan kalau saya biasanya setelah saya matikan oven, saya diamkan di dalam oven sampai dingin. Baru setelah itu kita blender untuk mendapatkan tepung panir. Nah, sekarang kita manggang dulu ya. Nah, ini udah dingin, udah kering juga ya, ringan sekali, enteng jadinya. Sekarang ini kita chopper atau blender dengan kehalusan sesuai dengan kalian. Mau agak kasar atau benar-benar halus, sesuai kebutuhan kalian. Sekarang kita chopper dulu ya. Jadinya sebanyak ini. Saya bikinnya yang halus ya, jadi kayak buat kroket segala gitu. Ini agak halus lah, boleh dibilang halus. Nah, sekarang kita akan tempatkan tempat untuk kita nyimpan. Disimpan di freezer, apalagi itu tahan lama, bisa bertahun-tahun. Tapi disimpan di tempat yang airtight container juga boleh. Saya akan simpan di sini setengah galon.
tutupnya menggunakan yang ini, airtight. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Cara bikin tepung panir. Kalau kita punya roti yang udah nggak, maksudnya nggak kemakan, udah kering atau stale, jadi udah nggak enak, tapi belum jamuran loh ya, itu kita panggang aja. Atau kalau kalian tidak ada oven, kalian bisa jemur juga kayak kerupuk gitu, jemur di panas matahari, tapi jangan sampai kena hujan. Nah, itu nggak tahu berapa hari, berapa lama, tapi mungkin nggak berhari-hari juga ya. Itu kan roti kan gampang sekali keringnya. Nah, kalau udah dia kering, betul-betul keringnya sampai ke dalamnya, kita proses, boleh pakai chopper, boleh pakai blender. Jadi deh. Dan ini bisa untuk chicken katsu, bisa untuk rissoles, bisa untuk gorengan lainnya. Oke, terima kasih teman-teman, kalian sudah saksikan video ini sampai sini. Kita akan ketemu kembali pada video yang lain dengan resep yang tentunya berbeda juga. Dan kasih saya like kalau kalian suka ya. Terima kasih, bye bye.